Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Zainab Abu Jainah, pengampu mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Pada pertemuan ke-6 ini saya akan membahas tentang tindak pidana perbankan. Tetapi sebelum saya memulai materi kita pada hari ini, sedikit saya ulas materi minggu lalu bahwa kita bahas tentang tindak pidana korporasi, di mana definisi dari tindak pidana korporasi itu adalah badan atau memberikan badan atau membadankan. Kemudian subjek tindak pidana korporasi yaitu korporasi dan peraturan undang-undang. Dan yang terakhir tentang teori pertanggungjawaban tindak pidana korporasi itu ada direct liability doctrine, kemudian vicarious liability, kemudian strict liability, dan yang terakhir adalah company culture theory. Baik, kita lanjut pada materi kita pada minggu ini, yaitu tentang tindak pidana perbankan. Pembahasannya antara lain definisi dasar hukum tindak pidana perbankan, kemudian ruang lingkup tindak pidana perbankan, kemudian jenis-jenis bank, dan yang terakhir adalah jenis-jenis tindak pidana perbankan. Baik, tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan undang-undang perbankan. Tindak pidana bidang perbankan merupakan segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegunaan dalam menjalankan usaha bank. Dasar hukum tindak pidana perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 membahas tentang kejahatan, sedangkan pelanggaran ini diatur dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian di dalam KUHP pun mengatur di dalam pasal 263, 264, 362, 363, 372, 374, dan 378. Pasal-pasal ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana perbankan berdasarkan tindak pidana atau case per case yang dilakukan oleh tersangka. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hal ini diatur di dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 10A, dan pasal 17A. Baik, untuk ruang lingkup tindak pidana perbankan, yaitu dimensi bentuk tindak pidana perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank lain, atau tindak pidana bank terhadap perseorangan, sehingga bank dapat menjadi korban atau pelaku dalam peristiwa hukum tindak pidana perbankan. Jenis-jenis bank menurut fungsinya ada bank sentral, ada bank umum, ada bank syariah, dan ada bank perkreditan rakyat. Sedangkan untuk kepemilikan bank sendiri itu ada bank pemerintah, ada bank swasta nasional, kemudian bank swasta asing, dan yang terakhir adalah bank campuran. Sedangkan dasar hukum yang mengatur tentang jenis-jenis bank ada perorangan, ada persekutuan, dan ada perseroan. Jadi dalam hal ini berdasarkan fungsi jenis-jenis bank tersebut di atas, bank sentral berfungsi sebagai menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir mengatur dan mengawasi bank. Sedangkan bank umum berfungsi sebagai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, kemudian memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, memindahkan uang, menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga, menyediakan tempat untuk menyiapkan barang dan surat berharga, dan yang terakhir adalah melakukan penetapan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercantum di bursa efek. Kemudian bank perkreditan rakyat menyediakan kredit bagi masyarakat, menyiapkan dana dalam bentuk sertifikat bank, deposito berjangka, sertifikat deposito. Kemudian
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang memiliki nilai yang sama. Dan yang terakhir, menyediakan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Baik, berdasarkan kepemilikan dari jenis-jenis bank, bank milik pemerintah, yaitu bank yang seluruh atau sebagian sahamnya milik pemerintah Indonesia, seperti BNI, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Kemudian bank swasta nasional, yaitu bank yang sebagian atau keseluruhan sahamnya milik pihak swasta nasional dan swasta asing, seperti Bank BCA, Lipo Bank, Danamon, BII, dan lain-lain. Kemudian bank milik asing, yaitu bank yang sebagian atau keseluruhan sahamnya milik asing dan memiliki jaringan yang luas di berbagai negara, seperti Citibank, Bank of America. Nah, ini merupakan bank milik asing. Kemudian berdasarkan kegunaan operasional, bank konvensional yaitu menentukan bunga sebagai harga di semua produk jasa keuangan, kemudian menggunakan biaya atau presentasi tertentu di setiap jasa keuangan bank, dan yang terakhir menetapkan biaya dalam bank disebut fee base. Kemudian bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan asas bagi hasil, pembiayaan berdasarkan asas penyertaan modal, kemudian asas jual beli barang dan keuntungan, dan yang terakhir adalah pembiayaan barang modal berdasarkan azas sewa, pilihan pemerintah, kepemilikan, atau barang yang disewakan dari pihak bank oleh bank lain. Kita lanjut, jenis-jenis tindak pidana perbankan. Ada tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, dan yang terakhir adalah tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank. Baik, dari apa yang saya paparkan, apakah kalian mengerti? Jika kalian kurang memahami, silahkan kalian bertanya melalui email dan media lainnya, kemudian kirimkan, nanti akan segera saya respon. Kemudian sebelum saya menutup materi ini, saya menyimpulkan apa yang sudah saya paparkan, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Kemudian dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian tindak pidana bidang perbankan ini ada segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, dan tindak pidana di bidang perbankan berupa rahasia bank, pengawasan, pembinaan bank, usaha bank, dan sikap dan identitas bank. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang disampaikan. Selamat belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.